Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi untuk membahas soal biologi prediksi SIMA UI tahun 2022. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pada soal nomor 6 dikatakan bahwa ada sebuah gambar nih. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa proses spesiasi yang terjadi pada burung finch dari waktu ke waktu dan setiap spesies dapat memiliki laju spesiasi yang berbeda-beda. Nah, terdapat dua pola spesiasi pada suatu spesies, yaitu model spesiasi bertahap dan model spesiasi keseimbangan bersela. Pernyataan yang menjelaskan konsep dari kedua model tersebut adalah, nah kalau kita lihat di sini ada berbagai macam burung finch yang memiliki paruh yang berbeda-beda. Kenapa kok dia bisa memiliki paruh yang berbeda-beda? Karena dia itu mengalami yang namanya spesiasi atau pembentukan spesies baru. Kita bahas dulu ya terkait dua pola spesiasi, yaitu model spesiasi bertahap dan model spesiasi bersela. Kita bahas dulu satu persatu. Model spesiasi yang pertama itu ada yang namanya spesiasi bertahap. Kalau kita lihat tadi bahwa spesiasi itu tadi apa? Pembentukan spesies baru. Pada spesiasi itu merupakan pembentukan spesies atau spesiasi yang menyimpang. Nah, penyimpangan pada pembentukan spesies ini itu lambat tetapi stabil. Nah, dalam pembentukan spesies ini, di spesiasi bertahap ini, dia itu memiliki proses pembentukan spesies yang berubah-ubah secara bertahap. Dan dia itu bersifat divergen, artinya berasal dari nenek moyang yang sama. Kemudian yang kedua ada spesiasi bersela. Nah, spesiasi bersela itu apa? Spesiasi yang menyimpang dengan cepat. Kalau yang bertahap tadi menyimpangnya lambat dan stabil, tapi kalau yang bersela itu menyimpangnya cepat. Nah, hasilnya itu adalah tetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sehingga dari sini kita bisa membedakan nih teman-teman. Diulangi lagi bahwa spesiasi bertahap itu adalah pembentukan spesies baru atau spesiasi yang menyimpang dan lajunya itu bersifat lambat dan stabil. Sifatnya itu divergen, berasal dari nenek moyang yang sama. Sedangkan spesiasi bersela itu spesiasi yang menyimpang dengan cepat, tetapi dalam waktu yang lama. Maka jika kita kembali ke soal nomor 6 ini, kita udah bisa menyimpulkan mana sih jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa spesiasi bertahap merupakan spesiasi yang terjadi secara divergen. Berarti berasal dari nenek moyang yang sama, dengan laju evolusi yang lambat dan konstan. Sehingga pilihan jawaban yang tepat itu yang B ya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 dikatakan bahwa lalat buah itu memiliki dua alel warna mata, yaitu merah dan putih. Dalam persilangan pertama, berarti persilangan pertama antara lalat buah galur murni wild type betina bermata merah, di sini kita baris bawahi ya, dan mutan jantan bermata putih akan menghasilkan keturunan F1. Kemudian F1 betina untuk menghasilkan keturunan F2. Warna mata apakah yang akan dimiliki oleh keturunan F1 dan F2? Nah, kita harus menyilangkan terlebih dahulu lalat buah ini ya teman-teman. Berarti kita ketahui dulu parentalnya atau induknya. Yang pertama itu kan tadi dikatakan bahwa lalat betina mata merah itu disilangkan dengan mutan jantan berwarna
Kita tahu bahwa tadi parentalnya atau induknya itu betina bermata merah dan mutan jantan bermata putih. Itu disilangkan, berarti kita tulis fenotipnya. Betina mata merah disilangkan dengan jantan mata putih. Nah, maka kalau kita tuliskan genotipnya itu bisa kita lambangkan XM besar, XM besar. Yang jantan berarti karena dia mata putih berarti XM kecil Y. Nah, kita tuliskan gametnya apa aja kira-kira? Gametnya itu adalah XM besar. Sedangkan yang ini XM kecil dan Y. Kalau kita silangkan F1 berarti diperoleh apa kira-kira? Ini disilangkan dengan ini dan ini disilangkan dengan Y. Berarti kita peroleh XM besar, XM kecil dan XM besar, Y besar. Berarti yang kita peroleh itu adalah betina bermata merah dan jantan bermata merah. Berarti ini betina merah, ini jantan merah. Nah, di soal dikatakan bahwa F1 betina itu akan disilangkan. Berarti kita tulis P2 atau parental kedua. Berarti penyilangannya itu gini teman-teman. Nah, maka gametnya itu kita peroleh XM besar dan XM kecil. Sedangkan yang ini XM besar dan Y besar. Oke. Kemudian F2-nya apa kira-kira? F2-nya itu adalah XM besar, XM besar, kemudian XM besar Y, kemudian ada XM besar, XM kecil, dan XM kecil Y. Dan XM kecil Y. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama ada XM besar itu adalah betina memiliki warna mata merah. Kemudian XM besar Y itu adalah jantan matanya merah. Kemudian yang XM besar, XM kecil itu kira-kira apa teman-teman? Betina matanya merah. Karena M kecil itu tertutupi, sifat mata putih itu tertutupi oleh gen M besar. Kemudian yang terakhir itu ada XM kecil dan Y, berarti dia jantan memiliki warna putih. Kalau kita lihat perbandingan di sini berarti 50% lalat itu memiliki warna mata merah. Kemudian yang jantan itu yang memiliki mata merah itu ada 25%. Sedangkan jantan yang bermata putih itu ada 25% di keturunan F2-nya. Berarti kira-kira mana pilihan jawaban yang tepat? Nah, pilihan jawaban yang tepat itu yang B. Kenapa? Karena yang di B ini dijelaskan bahwa sebesar semua keturunan F1 bermata merah. Benar ya? Di sini. Ini semuanya memiliki warna mata merah. Kemudian 50% betina bermata merah ini pada keturunan F2, 25% jantan bermata merah, betul, dan 25% jantan bermata putih pada keturunan F2. Oke, berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang B. Gitu teman-teman. Pada soal nomor 8 dikatakan bahwa pengaruh tingginya kandungan ADP atau adenosid difosfat dalam respirasi seluler adalah. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana pengaruh tingginya ADP ini teman-teman. Jadi kita lambangkan gini, ini semakin tinggi ya berarti. Semakin tinggi ADP, maka semakin banyak fosfat yang dilepaskan. Kita lambangkan dengan P. Nah, fosfat ini dilepaskan dari mana? Dilepaskan dari ATP. Karena ATP itu kan adenosid trifosfat. Kalau fosfat itu dilepaskan, maka dia akan berkurang menjadi
ADP atau adenosid difosfat. Nah, kalau semakin banyak fosfat dilepaskan, maka semakin banyak energi yang dapat digunakan. Nah, energi ini untuk apa? Energi ini untuk aktivitas metabolisme, teman-teman. Nah, pada aktivitas metabolisme ini biasanya itu digunakan untuk meningkatkan aktivitas energi. Energi apa? Energi enzim. Jadi aktivitas metabolisme itu digunakan untuk meningkatkan aktivitas energi enzim yang spesifik. Gitu teman-teman. Berarti dari sini kira-kira mana pilihan jawaban yang tepat? Ya, jadi pilihan jawaban yang tepat itu yang D, meningkatkan aktivitas enzim yang spesifik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada soal nomor 9 dikatakan bahwa tekanan parsial CO2 di kapiler darah itu lebih tinggi dibandingkan di kapiler alveoli, disebabkan oleh, kalau kita lihat di sini bahwa ini kan terjadi pertukaran antara gas CO2 dan O2 di dalam tubuh kita ya. Pada saat kita identifikasi dulu. Pada saat kita bernafas, itu molekul CO2 yang ada di dalam jaringan tubuh itu nanti akan berdifusi atau berpindah. Nah, berdifusinya kemana? Berdifusi ke kapiler vena atau di kapiler darah. Nah, CO2 itu nantinya akan diikat oleh yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Nah, pengikatan CO2 oleh eritrosit itu nanti akan dibawa ke paru-paru sehingga nantinya dia akan berdifusi masuk ke dalam alveolus. Nah, proses difusi ini terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan tekanan parsial. Jadi di sini tekanan parsial yang ada di dalam vena itu jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial yang ada di dalam paru-paru. Tekanan parsial apa? Tekanan parsial CO2. Nah, dari adanya tekanan parsial ini makanya CO2 bisa berpindah gitu teman-teman. Berarti kalau kita kembali ke soal ini, kita identifikasi dulu pilihan jawabannya. Kalau yang pilihan jawaban yang A, perbedaan massa jenis CO2 di kapiler darah dengan kapiler alveoli. Ini jelas salah ya. Kemudian yang kedua, di kapiler alveoli CO2 diikat dalam bentuk ion bikarbonat. Ini sebentar kita bahas setelah ini. Kemudian yang C, laju difusi CO2 di alveoli itu lebih tinggi dibandingkan kapiler darah. Ini salah ya, karena kebalik. Harusnya CO2 di alveoli itu lebih rendah dibandingkan di kapiler darah, yaitu di vena. Kemudian yang D, laju difusi CO2 di alveoli itu lebih tinggi dibandingkan laju difusi oksigen. Ini tidak berkaitan karena yang ditanyakan CO2. Sedangkan yang E, di kapiler darah terjadi penumpukan CO2 dari hasil metabolisme. Ini juga salah. Nah, tinggal yang B. Apakah yang B ini benar atau salah? Nah, kita identifikasi lagi bahwa setelah terjadi perpindahan atau difusi CO2, ini nanti karbon dioksida kan sudah diikat oleh eritrosit, yang nantinya CO2 ini nanti akan bereaksi dengan yang namanya air. Sehingga apabila dia sudah bereaksi dengan air, maka akan membentuk yang namanya asam karbonat. Nah, asam karbonat itu akan mengakibatkan terbentuknya asam karbonat tadi, sehingga pH di dalam darah itu menjadi asam, sekitar 4,5. Nah, pengangkutan karbon dioksida dari jaringan dengan pengubahan karbon dioksida menjadi asam karbonat tadi itu dipercepat oleh sebuah enzim, teman-teman. Jadi namanya itu enzim karbonat anhidrase.
Nah, apabila ion H+ tetap tinggal di dalam darah, maka akan mengakibatkan darah ini bersifat asam. Nah, ion H+ itu bisa dinetralkan oleh apa? Oleh yang namanya K+. Sehingga nantinya aliran darah yang akan kembali ke paru-paru itu bisa melepaskan CO2. Jadi CO2-nya itu bisa lepas. Nah, kalau CO2-nya itu sudah lepas, maka akan mengurangi konsentrasi dari CO2 itu sendiri serta asam karbonat. Nah, nantinya darah yang sudah melepaskan 10% dari CO2 itu nanti akan mengalir ke paru-paru dan sisanya itu kan sekitar 90%. 90%-nya itu tetap tertahan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bikarbonat. Gitu teman-teman. Berarti di sini pilihan jawaban yang tepat itu yang B. Di kapiler alveoli, CO2 diikat dalam bentuk ion bikarbonat. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pada soal nomor 10 dikatakan bahwa selain mencemari tanah dan air, limbah plastik juga mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi karena berkontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Sebab sampah plastik tersusun atas polimer hidrokarbon yang ketika mengalami degradasi melepaskan emisi atau gas buang berupa gas CH4 dan C2H4. Nah, kita kalau ada soal seperti ini, kita identifikasi dulu teman-teman pernyataan yang pertama, itu apakah benar atau salah. Barulah kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Seperti itu. Kita identifikasi juga apakah pernyataan kedua benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan yang pertama ya. Oke, pada pernyataan yang pertama, kita lihat bahwa selain mencemari tanah, limbah plastik itu juga dapat mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi. Karena limbah plastik itu berkontribusi dalam menyebabkan yang namanya global warming atau pemanasan global. Nah, limbah plastik itu sebenarnya mengandung apa sih kok dia bisa dikatakan sebagai penyebab dari pemanasan global? Kalau kita uraikan bahwa limbah plastik itu mengandung yang namanya polimer hidrokarbon, teman-teman. Nah, pada saat polimer hidrokarbon, biasanya orang-orang itu kan sering membakar limbah plastik ya. Pada saat polimer hidrokarbon itu terbakar, nah nantinya akan menghasilkan gas buang. Berupa apa? Berupa CO2. Nah, CO2 inilah yang termasuk salah satu gas rumah kaca. Yang nantinya kalau gas rumah kaca itu ke atmosfer dan menumpuk, maka akan terjadi yang namanya global warming atau pemanasan global. Berarti pernyataan yang pertama kira-kira benar atau salah? Bahwa limbah plastik itu bisa berkontribusi dalam menyebabkan pemanasan global. Benar ya, karena pada saat limbah plastik itu dibakar, maka akan menghasilkan emisi CO2 atau gas buang berupa CO2 yang merupakan gas efek rumah kaca. Kemudian kita lanjut sebabnya atau alasannya. Dikatakan bahwa sampah plastik tersusun atas polimer hidrokarbon. Nah, kita lihat di sini bahwa benar kalau sampah plastik itu tersusun atas polimer hidrokarbon. Tapi kita lihat lanjutannya. Polimer hidrokarbon yang mengalami degradasi melepaskan emisi gas CH4. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa pembakaran dari limbah plastik yang mengandung polimer hidrokarbon itu kan akan menghasilkan emisi CO2 kalau dia itu terbakarnya tidak sempurna. Sedangkan kalau pembakarannya sempurna, itu dia menghasilkan yang namanya CO2 plus H2O teman-teman, atau uap air. Itu kalau pembakaran sempurna. Berarti alasan yang bawah itu salah ya teman-teman, tidak sesuai dengan pernyataan yang di atas. Jadi jawabannya yang mana? Pernyataan benar tetapi alasannya salah. Sehingga pilihan jawaban yang tepat itu yang C. Gitu teman-teman. Oke, sekian pembahasan materi biologi prediksi SIMAK UI tahun 2022.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.